Shalom anak-anak, apa kabar? Bu Ivon harap kalian semua sehat dan baik ya. Apakah kalian sudah membaca buku? Nah, pagi ini jumpa lagi dengan Bu Ivon. Bu Ivon akan menyampaikan cerita yang diambil dari buku ini. Judulnya Teman-teman Kelinci, yang ditulis oleh Donald Dallas. Selamat mengikuti. Ini adalah kelinci. Kelinci memiliki rumah yang sangat bagus dan juga taman yang sangat indah. Suatu ketika, datanglah seekor kambing. Kambing itu menyapa kelinci. "Halo kelinci." Kelincinya menjawab, "Halo juga kambing. Apa kabar?" "Embek, embek. Aku sangat lapar," kata kambing. "Tolong berikan aku semua apel-apelmu." Lalu kelinci berkata, "Oh iya, tunggu ya, aku hitung dulu apel yang ada di pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 semuanya." "Mbak, berikan semuanya kepadaku." "Kamu mau semuanya?" "Iya, aku lapar sekali. Mbak, mbak." "Baiklah," kata kelinci. Lalu kelinci pergi mengambil tangga. Dia naik tangga dan dia mengambil satu persatu dari apelnya. Semua apel itu diberikan kepada kambing. Lalu kambing berkata, "Thank you, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kamu adalah temanku yang baik. Selamat tinggal." Lalu kelinci membalasnya, "Selamat tinggal." Kambing itu asik makan apel di taman di halaman rumah kelinci. Lalu datanglah seekor keledai. "Halo kelinci." "Halo juga keledai, apa kabar?" Keledai itu menjawab, "Aku lapar, lapar, aku lapar. Berikan semua wortelmu kepadaku." "Semua wortel ini ada 10. Aku mencabut wortel-wortel ini, aku mau masak capcay." "Kamu masak capcaynya gak usah wortel ya. Berikan saja wortelnya kepadaku, karena aku lapar sekali. Badanku besar seperti ini. Aku harus makan banyak supaya aku kenyang." Lalu si kelinci yang baik hati ini memberikan semua wortel itu kepada keledai. "Baiklah, aku akan masak capcay tanpa wortel. Gak apa-apa deh, kali ini wortelnya buat kamu semuanya." "Terima kasih, terima kasih. Kamu adalah temanku yang baik. Dadah." Lalu keledai itu memakan 10 wortel itu di halaman rumah kelinci. Satu persatu dia makan. Tiba-tiba datanglah sekerumunan lebah yang terbang di halaman kelinci. "Halo kelinci." "Halo juga lebah, apa kabar?" "Baik, baik, baik, baik. Kami baik semuanya." "Wah, kamu punya bunga-bunga yang sangat fantastik. Ada bunga kuning, ada merah, ada ungu. Wah, cantik-cantik bunganya." "Terima kasih untuk pujiannya," kata kelinci.
Nah, kalau kalian mau, kalian boleh menghisap madu-madu dari bunga-bunga ini. Lalu lebah itu berkata, "Terima kasih, thank you very much." Dan lebah-lebah itu menghisap madu dari bunga-bunga yang indah yang ada di halaman rumah kelinci. Lalu kelinci itu pulang ke rumah, dia membawa keranjang yang berisi sayur kol. Dia berpikir, aku mau masak sayur kol tanpa wortel tidak apa-apa. Tidak jadi masak capcay tidak apa-apa. Aku akan masak sayur kol. Ketika kelinci itu berjalan, dia mendekati rumahnya, dia terkejut karena pintu rumahnya terbuka dan ada tamu yang duduk di ruang tamunya. Siapa ya tamu itu? Lalu tamu itu bersuara, "Kemarilah kelinci." "Siapa kamu?" tanya kelinci. "Ini aku Rubah. Aku sangat lapar." Lalu kelinci itu langsung melepas keranjang yang berisi kol itu. Dia lari meninggalkan rumahnya. Dia mencari pertolongan. Dia berteriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong! Ada rubah di rumahku. Dia lapar, dia mau makan aku." "Embek, embek, rubah itu apa? Aku nggak tahu rubah." Lalu kelinci itu menjawab, Rubah itu punya gigi besar, giginya putih, tolonglah aku. Dia katanya lapar, dia mau makan aku, gawat ini bahaya, tolong aku." Embek, aku tadi kan makan apel. Sorry ya, aku kayaknya ingin tidur, ngantuk aku capek aku nggak bisa tolong kamu. Kamu cari pertolongan aja kepada yang lain. Embek. Si kambing berbaring dengan nyaman di bawah pohon apel. Dia ingin tidur, dia tidak tergerak untuk membantu si kelinci. Lalu kelinci meminta pertolongan kepada keledai. Tolong, ada rubah di rumahku. Dia mau makan aku, gawat. Si keledai bertanya, "Aku masih makan wortel. Belum selesai makanku." "Rubah itu apa sih? Apa sih rubah itu?" Si keledai sambil mengunyah-ngunyah wortelnya. Dia asik makan, dia tidak peduli dengan permohonan si kelinci. Lalu kelinci itu menjawab, Rubah itu punya gigi putih yang besar. Terus lidahnya merah, lidahnya juga besar. Tolonglah aku, dia mau makan aku. Terus si keledai ini sambil mengunyah-ngunyah, dia tidak mau menolong. Dia berkata, Aduh, maafkan ya. Aku nggak bisa menolong kamu. Aku capek sekali. Masak makan aja capek. Iya, sebetulnya aku masih mau makan lagi. Belum habis nih wortelku. Kamu cari pertolongan ke tempat lain ya. Lalu si kelinci ini, dia mencari pertolongan kepada lebah. Tolong, di rumah
aku ada rubah. Dia akan makan aku. Rubah itu seperti apa sih? Lalu kelinci menjawab, rubah itu punya gigi putih yang besar, punya lidah merah yang besar, hidungnya hitam. Dia mau makan aku. Tolonglah aku. Baiklah. Kami punya banyak sekali teman. Aku akan mengundang teman-temanku dari hutan datang semuanya ke sini untuk menolong kamu, kelinci. Jangan khawatir. Si lebah itu pergi untuk memanggil teman-temannya yang ada di hutan. Lalu si lebah itu masuk ke ruang tamu. Si rubahnya takut. Rubahnya sembunyi di dapur, tapi dikejar oleh lebah. Lalu rubahnya pergi ke kamar mandi, dikejar oleh lebah. Lalu rubahnya keluar dari rumah, dikejar oleh lebah. Dan rubah itu pergi jauh, tidak berani lagi kembali ke rumah kelinci. Dia diusir oleh lebah-lebah. Lalu kelinci ini berkata, terima kasih ya lebah. Kamu adalah teman-temanku yang baik sekali. Kamu boleh tinggal di halamanku, dan kamu boleh menghisap madu-madu dari semua bunga-bunga yang ada di tamanku. Nah, anak-anak, cerita ini berakhir sampai di sini. Cerita tentang teman-teman kelinci. Siapakah teman yang baik di dalam cerita ini? Ayo, siapa teman yang baik di dalam cerita ini? Ya, teman yang baik dalam cerita ini yaitu kelinci, karena dia mau membagi apel untuk kambing, dia mau membagi wortel untuk keledai, dan dia mengizinkan lebah-lebah menghisap madu dari bunga-bunga. Siapa lagi teman yang baik di dalam cerita ini? Ya, teman yang baik dalam cerita ini yaitu lebah. Ketika kelinci meminta pertolongan, lebah mau menolong sang kelinci ini. Sekarang Bu Ivon tanya, siapa teman yang tidak baik? Nah, teman yang tidak baik yaitu kambing. Kenapa? Ketika kelinci minta pertolongan, kambing tidak mau menolong. Siapa lagi? Keledai. Keledai juga tidak mau menolong kelinci. Siapa lagi? Yaitu serigala yang mengganggu kelinci. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa kebaikan hendaknya dibalas dengan kebaikan, dan hendaknya kita mau menjadi teman yang baik. Oke, Bu Ivon selesai sampai di sini. Kita jumpa dalam cerita berikutnya.